Film diawali di negara Hong Kong, dan memperlihatkan seorang pria bernama Kwan, seorang bos triad yang dikenal sangat beritil dan juga kejam. Saat itu Kwan yang baru selesai menanam benih di lahan istrinya, ia langsung menghabisi sang istri, karena alasan kalau sang istri dan putrinya akan meninggalkan Kwan. Namun ketika Kwan sedang melakukan aksi kejamnya itu, putrinya yang bernama Kim tak sengaja melihat peristiwa itu, sehingga membuatnya langsung kabur dari sana. Lalu tanpa sengaja Kim masuk ke sebuah kapal besar, yang akan segera berangkat menyelundupkan imigran gelap ke Amerika. Kemudian adegan berpindah ke Amerika, dan di sini kita akan diperkenalkan kepada seorang pria gagah yang bernama Ben. Diberitahu kalau Ben ini adalah seorang tangan kanan dari bos gangster bernama Max, dan Ben sendiri dikenal sangat beritil dan juga sangat ditakuti oleh gangster lainnya. Tak lama kemudian Ben pun menemui Max alias bosnya, beserta dengan kedua rekan setianya yang bernama Raymond dan Tony. Dan di sini, Ben mengatakan kalau dirinya ingin berhenti dari dunia gelap ini, karena ia ingin menghabiskan banyak waktu bersama anak dan juga istrinya. Max, it's finished. Setelah itu Ben pun langsung pulang ke rumahnya, dan ia langsung menemui sang anak semata wayangnya yang bernama Nicholas. Wanna play, Dad? Can you teach me how to fight, Dad? Trust me, come on. Di tempat lain terlihat sekelompok polisi dan pihak imigrasi, yang sedang menggerebek sebuah kapal yang diduga membawa imigran gelap ke Amerika. Di sini terlihat juga istri Ben yang bernama Cynthia, yang ternyata ia merupakan salah satu petugas imigrasi tersebut. Pada akhirnya para polisi pun berhasil melumpuhkan semua awak kapal, dan mengamankan para imigran gelap, termasuk juga dengan Kim yang tak sengaja masuk ke kapal tersebut. Lalu tak lama Cynthia yang merasa iba karena melihat kondisi Kim, ia lantas meminta izin kepada atasannya yang bernama Hagen, untuk membawa Kim pulang ke rumahnya. Cynthia juga mengatakan kalau dirinya sangat kasihan melihat kondisi Kim, namun tetap ia akan mendata dan mendeportasi Kim untuk dikembalikan ke negara asalnya. She goes through processing, right? Tak lama setelah dari sana Cynthia pun akhirnya membawa Kim pulang ke rumahnya, dan di sana ia disambut oleh Ben alias sang suami. Dan di sini Ben mengatakan kalau dirinya baru saja berhenti dari dunia gelapnya, karena ia ingin menghabiskan banyak waktu bersama dengan Cynthia dan juga Nicholas. Kemudian ketika Cynthia meminta Kim untuk beristirahat, ia sempat mengucapkan bahasa Mandarin yang membuat Kim cukup terkejut. Lalu di sini Cynthia menceritakan sedikit tentang masa lalunya, dan ia juga mengatakan kalau orang tua angkatnya adalah orang Cina. Namun ketika Cynthia menanyakan mengenai asal-usul Kim, terlihat Kim yang hanya diam tak menjawab, dan ia juga terlihat seperti ketakutan. Good night, sweetheart. Keesokan harinya terlihat Kwan dan tangan kanannya yang bernama Han, yang ternyata mereka baru saja sampai di Amerika. Di sini Kwan juga disambut oleh salah satu anak buahnya yang berada di Amerika, dan si anak buah ini sendiri ia bernama Andy Wang. Dan ternyata tujuan Kwan datang ke Amerika ini adalah untuk berbisnis barang haram, sekaligus dengan mencari Kim putrinya, karena sebelumnya ia mendapat informasi kalau Kim naik ke kapal para imigran gelap. Pada malam harinya terlihat Kwan yang ditemui oleh Hagen, dan ternyata Hagen ini adalah atasan korup yang telah bekerja sama dengan Kwan. Di mana selama ini mereka bekerja sama menyelundupkan barang haram dari Hong Kong ke Amerika, melalui tubuh para imigran tersebut. Dan di sini, Hagen mengatakan kalau ada dua barang haramnya yang hilang, karena diakibatkan oleh dua imigran yang kehausan, sehingga barang haram tersebut pecah di dalam tubuh imigran itu. Hagen juga memberikan informasi mengenai keberadaan Kim kepada Kwan, yang sekarang keberadaannya sedang berada di rumah Cynthia. She's with a social worker. Keesokan harinya terlihat Cynthia yang membawa Nicholas dan juga Kim, makan di sebuah resto milik orang tua angkat dari Cynthia. Lalu di saat yang bersamaan terlihat Kwan dan beberapa anak buahnya yang datang, dan mereka langsung menghabisi kedua orang tua angkat Cynthia. Namun beruntung Kim dan Nicholas berhasil melarikan diri, sementara Cynthia harus tewas dihabisi oleh Kwan, karena Kwan tidak menemukan keberadaan Kim putrinya.
Lalu tak lama ketika Kwon dan para anak buahnya pergi dari sana, secara kebetulan mereka berpapasan dengan Ben, yang saat itu hendak menemui Cynthia. Namun Ben yang merasa curiga karena melihat beberapa orang bersenjata di depan resto orang tua angkat Cynthia, dengan gagah inilah yang dilakukan Ben. Setelah menghabisi para anak buah itu, Ben pun langsung melihat kondisi di dalam resto, namun ketika masuk ia menemukan Cynthia yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Yang jelas saja membuat Ben langsung menangis sejadi-jadinya, meratapi kesedihannya, karena istri tercinta harus pergi untuk selamanya dengan cara seperti ini. Tak lama dari itu dan ketika Ben sedang berada di kantor polisi, tanpa sengaja ia melihat daftar buronan, yang salah satunya adalah Wang alias anak buah Kwon. Lalu seorang polisi yang bernama Costa bertanya kepada Ben, apakah ada yang Ben kenali atau melihat wajah pelaku saat di TKP. Namun di sini Ben menjawab kalau ia tidak tahu, karena Ben sendiri sudah berniat akan menghukum para pelaku dengan caranya sendiri. City covered, okay? Pada malam harinya Ben diantar pulang oleh Tony, dan di sini Ben meminta bantuan Tony untuk mencarikan informasi tentang Wang. Lalu setibanya di dalam rumah tangis Ben pun harus kembali pecah, karena ia teringat dengan almarhumah istrinya, terlebih ia tidak tahu di mana keberadaan Nicholas sang anak sekarang. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Ben diserang oleh Han si tangan kanan Kwon, hingga perduelan antara mereka pun terjadi di sana. Setelah itu Ben dihubungi oleh Max si mantan bosnya, yang memberitahu kalau Nicholas dan Kim sekarang sudah berada di rumahnya, hingga tanpa menunggu lama Ben segera meluncur ke sana. Lalu sesampainya di sana dengan nada tinggi Ben bertanya kepada Kim, mengenai siapa sebenarnya Kwon, dan siapa yang saat ini sedang mengincar Kim. My wife take you here in my house! Hingga akibat dari teriakan Ben, Nicholas yang sedang tidur pun harus terbangun, dan ia langsung menanyakan di mana keberadaan ibunya. Lalu dengan berat hati Ben menceritakan yang sebenarnya kepada Nicholas, kalau sang ibu sudah tewas akibat peristiwa penyerangan itu. Tak lama setelah itu Tony yang berhasil mengetahui informasi tentang Wang, ia memberitahu Ben kalau Wang adalah anggota triad Cina, yang selalu menyuplai wanita malam di klub di seluruh kota. Di sini Tony juga sudah mengetahui di mana keberadaan Wang sekarang, sehingga tanpa menunggu lama Ben akan memindah alamkannya saat ini juga. Namun sebelum berangkat Ben berpesan kepada Max, untuk menjaga Nicholas seperti anak kandung sendiri jika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi kepada Ben. Max, if something happened, Nicholas is your son. Lalu sesampainya di tempat yang dimaksud, tanpa menunggu lama Ben yang dengan murka pun langsung membrutal di sana. Pada akhirnya Ben yang gagah pun berhasil menghabisi Wang dan para anak buahnya, lalu ia segera pergi dari tempat tersebut. Lalu tak lama terlihat Costa dan polisi lainnya datang untuk melakukan penyelidikan, mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan terlihat juga Hagen yang datang dan langsung sedikit kepo, sehingga membuat Costa curiga karena ini bukan tugas Hagen yang merupakan petugas imigran. Tak lama setelah itu terlihat Hagen yang langsung menemui Kwon, untuk memberitahu kalau bisnis mereka saat ini sedang kacau. Di sini Hagen mengatakan kalau kedua imigran yang tewas membawa barang haram di tubuhnya, kini telah diserahkan ke kantor kedutaan. Hagen juga mengatakan kalau ia sangat khawatir para polisi akan melakukan otopsi, dan jika hal itu terjadi maka barang haram yang ada di tubuh mereka pasti akan ditemukan. Ditambah lagi dengan kematian Wang yang menurut polisi kalau pelakunya adalah Ben, yang sedang mencari pelaku dan membalaskan dendam atas kematian istrinya. Dan Hagen yang tahu kalau pembunuh istri Ben adalah Kwon, ia mengatakan kalau Kwon pasti akan mendapat masalah yang sangat besar, karena Kwon telah berani mengusik Ben. Lalu karena itulah Hagen memutuskan untuk menghentikan kerjasamanya dengan Kwon, karena ia tidak mau terlibat apalagi harus berurusan dengan Ben yang brutal.
Keesokan harinya Tony yang sudah mengetahui siapa pelaku yang telah menghabisi istri Ben, ia lantas memberitahu Ben kalau Kwan-lah pelakunya. Lalu ketika mereka sedang mengatur strategi untuk menemukan Kwan, tiba-tiba Ben didatangi oleh Costa, untuk menginterogasi mengenai keterkaitan Ben terhadap kematian Wang. Namun pada saat Costa berhadapan langsung dengan Ben dan juga rekan-rekannya, seketika saja nyali Costa menjadi ciut, sehingga Costa hanya bertanya mengenai insiden apa yang terjadi di rumah Ben. Lalu di sini Costa juga menceritakan mengenai kematian Wang, namun dengan kata-kata yang seolah Costa menganggap Ben belum mengetahuinya sama sekali. Bahkan Costa juga mengatakan kalau Hagen juga datang dan sangat kepo dengan masalah ini, dan Hagen beralasan kalau kematian Wang mungkin ada kaitannya dengan kematian Cynthia. Hingga tak lama setelah Costa pergi dan setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Costa, kini Ben dan rekan-rekannya pun memastikan kalau Hagen pasti mengetahui sesuatu hal. Pada malam harinya Ben kembali melakukan aksinya dengan dibantu oleh Tony, dan kali ini mereka membawa paksa Hagen untuk diinterogasi. Namun tanpa mereka sadari ternyata di sana juga ada Han, yang sedang mengawasi pergerakan Ben dari kejauhan. Tak lama setelah itu dan sesampainya di rumah Max, mereka pun langsung mengeluarkan Hagen untuk diinterogasi, mengenai keberadaan Kwan dan apa hubungan Hagen dengannya. Namun karena di sini Hagen tetap bungkam tidak mau memberitahu, Max lantas menyuruh Raymond untuk mensaksa Hagen dengan cara yang sangat beritil. Hingga pada akhirnya dan karena Hagen tak kuat menahan saksaan itu, ia pun mengatakan kalau Kwan adalah rekan bisnisnya dalam menyelundupkan barang haram ke Amerika. Hagen juga mengatakan kalau Kwan sengaja menghabisi Cynthia istri Ben, karena Cynthia telah membawa Kim yang merupakan putri Kwan yang telah kabur dari rumah. Bahkan Hagen juga memberi informasi kalau sekarang Kwan berada di pelabuhan, tepatnya di dermaga 19 di sebuah kapal bernama Katrina. Di saat yang bersamaan Ben dihubungi oleh Costa, yang meminta Ben untuk segera datang ke rumah sakit, karena Costa menemukan barang bukti baru yang mungkin berhubungan dengan kematian Cynthia. Lalu tanpa menunggu lama dan setelah Ben mendengar itu, ia pun langsung mengajak Tony untuk bergegas ke rumah sakit tersebut. Namun ternyata di rumah sakit sudah ada dua anak buah Kwan, yang langsung menghabisi Costa dan satu dokter, lalu membawa barang haram yang ditemukan pada tubuh imigran gelap itu. Sementara Ben yang baru tiba di rumah sakit dan menemukan Costa telah tewas, dengan cepat ia langsung memburu kedua anak buah Kwan itu. Pada akhirnya kedua anak buah Kwan berhasil Ben habisi, lalu Ben dan Tony langsung kembali ke rumah Max dengan mengambil barang bukti yang ditemukan oleh Costa. Namun ternyata di rumah Max sendiri sudah ada Han dan beberapa anak buahnya, yang sedang membawa paksa Kim dan juga Nicholas. Lalu Ben yang melihat itu ia lantas menyuruh Tony untuk segera mengecek keadaan Max, sedangkan Ben sendiri akan mengejar Han beserta anak buahnya itu. Namun ketika Tony masuk untuk mengecek keadaan Max, ia harus dibuat sedih setelah melihat kalau Max dan Raymond sudah tewas dengan sangat menginiskan. Sementara di sisi lain Ben sendiri masih berusaha mengejar mobil Han dan anak buahnya, yang telah menculik Kim dan juga Nicholas. Pada akhirnya Ben hanya berhasil menyelamatkan Kim saja, sementara Nicholas berhasil dibawa kabur oleh Han dan yang lainnya. Lalu setelah sampai di rumah Tony langsung mengabari Ben, mengenai Max dan Raymond yang sudah tewas akibat ulahan tadi. Tak lama setelah itu Ben mengatakan kepada Tony, kalau ia akan menyelamatkan Nicholas seorang diri, termasuk dengan menghabisi Kwan dan mengakhiri semua ini. Sementara Tony yang mendengar itu ia lantas meminta kepada Ben, agar Ben mengizinkannya untuk ikut membantu, menghabisi Kwan dan para anak buahnya itu. Hingga meskipun pada awalnya Ben sempat menolak permintaan Tony, namun karena Tony memaksa pada akhirnya Ben pun mengizinkan Tony untuk ikut bersamanya. Di balik itu terlihat Kwan dan para anak buahnya yang sedang membawa Nicholas,
ke sebuah kapal yang merupakan markas dari Kwon. Lalu tak lama terlihat Ben beserta Kim yang baru tiba di sana, dan di sini Ben meminta Kim untuk segera menghubungi polisi jika Ben tidak kembali dalam 20 menit. Sementara di sisi lain terlihat Tony yang sudah berada di bawah kapal, bersiap siaga sembari menunggu instruksi Ben untuk bergerak. Hingga tak lama setelah itu Ben yang gagah pun langsung memulai aksinya, dengan melajukan mobil sangat kencang lalu inilah yang terjadi. Lalu setelah mendengar suara ledakan terlihat Tony yang mulai bergerak naik ke atas kapal, karena tujuan Ben meledakkan mobil adalah untuk mengalihkan perhatian. Dalam situasi itu Tony yang berhasil menghabisi beberapa anak buah Han, tiba-tiba saja ia harus terkena sayatan oleh Han, sehingga membuatnya tidak bisa melihat. Namun beruntung ketika Han akan menghabisi Tony, Tony berhasil meraih pisaunya, dan ia langsung menancapkannya tepat ke area burung milik Han. Di balik itu Ben yang juga telah menghabisi beberapa anak buah Kwon, pada akhirnya ia berhadapan langsung dengan Kwon, yang saat itu menyandera Nicholas. Lalu di saat yang bersamaan terlihat Kim yang datang menghampiri mereka, sembari diikuti oleh beberapa polisi yang baru saja tiba. Namun Ben yang sudah sangat murka tidak menghiraukan para polisi itu, sehingga adu tembak antara Ben dan Kwon terjadi di sana. Hingga pada akhirnya Kwon pun tewas karena terkena tembakan di bagian dada, sementara Ben sendiri selamat, karena ia hanya terkena tembakan di bagian lengannya. Lalu di sini terlihat Ben yang bahagia bercampur sedih, karena Nicholas anaknya berhasil ia selamatkan, dan dendam atas kematian istrinya kini sudah lunas terbalaskan. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antini Film.